Disitulah kakak terjatuh Ya. dan kena kursi yang sebelah kasur kan ada kursi. Si sofa itu. Dan posisi sofa itu kan agak miring kayak Iya. kayak sofa goyang lah. Heeh. Dia jadinya miring menimpa ke badan kakak sebelah sini. Memang waktu itu kakak dirawat selama 5 hari ya. Dari tanggal 16 pulang tanggal 20. 93.624.700 rupiah. 5 hari tuh. Iya, itu pun 5 hari hampir 100 juta. betul. Hai Generally Friends, apa kabar? Balik lagi di Gen On Air. Kali ini bareng sama saya Hans Lango. Dan hari ini tetap kita akan ngobrol-ngobrol seputar keseharian bintang tamu kita nanti. Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Setiap Gen On Air pasti spesial. Tapi yang ini buat saya spesial sekali. Kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu orang di zamannya yang kalau lihat di panggung tuh rasanya kayak bisa deh saya nyanyi tuh, saya bisa deh nyanyi. Kalau dia bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Boleh dong kita sambut hari ini Joy Tobing. Yeay! Aku Hans. Kak, Oi. apa kabar Kak? Baik, tadi tuh kakak mikir gini tuh, kapan gue masuk nih. Iya kan, mau masuk, sosok nih apa nih. Tunggu Kak, tunggu ada cue. Idola Indonesia. Baru masuk. Aduh ya. Kak Joy, Ya. udah lama nggak lihat Kak Joy, masih nyanyi nggak sih? Iya, puji Tuhan masih nyanyi dong. Masih ya? Karena memang hidupnya dari situ. Betul. Iya. Nah ini sekarang kan udah nambah nih, nggak cuma jadi penyanyi aja. Jadi ibu. Betul. Jadi istri. Betul. Gitu kan. Istri anggota ya. Iya. Istri anggota. Kita sama-sama keluarga anggota ya. Masa? Iya. Papa Hans juga tentara. Anggota perpustakaan. Oh. Iya. Iya kan? Iya betul Tapi betul. gini Kak, Iya, masalahnya gimana? kalau jadi istri anggota tentara tuh nggak kebayang gitu kalau istrinya public figure. Iya. Ada nggak sih Kak batasan-batasannya yang harus diperhatikan gitu? Karena kan namanya public figure zaman sekarang di zaman digital semua displaynya pasti ada di sosial media. Betul. Tapi ada nggak Kak batasan-batasan itu? Ya memang sejak menjadi istri tentara, kita sendiri yang harus punya kesadaran untuk bisa jangan seperti ini, jangan seperti ini. Dan kebetulan juga memang Kak Jo itu kan dari berpenampilan tuh bukan yang artis yang macam-macam, yang suka pakai baju seksi-seksi atau terbuka gitu ya. Betul. Jadi memang untuk hal berpakaian tidak sulit. Tapi soal attitude, bagaimana kita dituntut menjadi seorang istri dari perwira, kita harus menjaga kesopanan, menjaga tingkah laku kita juga. Apalagi kan suami kan masih kolonel, di atas kita masih ada tuh senior. Betul. Jadi tata kramanya, bagaimana cara berbicara dengan senior kita harus tetap jaga. Seperti mohon izin ibu, siap, seperti itu. Oh gitu ya? Ya, jadi memang ada hal-hal yang harus kita pahami, aturan-aturan yang harus kita ketahui di saat kita menjadi seorang istri perwira. Apalagi kan di dunia persit ya, kita bilangnya nih persit, Persatuan Istri Prajurit. Oke. Tidak boleh memiliki rambut yang berwarna. Jadi kalau misalkan rambut Kajo zaman dulu yang Ya. pirang-pirang gitu. Kan merah pirang gitu. Oh nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa. Ya, kalau rambutnya lewat dari sebahu, kalau ada kegiatan dinas harus dicepol. Oh, Harus diikat. belakang. Betul. Jadi ada pakem-pakem yang harus kita pahami gitu ya. Jadi tidak boleh pakai kuteks di kuku maupun di kaki, di kuku tangan, kuku Iya, kaki. Terus udah gitu ada keseragaman, semua harus sama, sepatu sama, tas sama. Tidak boleh ada perbedaan. Antingnya juga harus sama, satu mutiara itu. Iya. Jamnya harus sama, hitam. Semua sama. Tasnya hitam. Mengawali karir di entertainment sebagai seorang penyanyi itu dimulai dari berapa? Umur berapa? Umur 5 tahun. Karena dari umur 5 tahun kan sudah bernyanyi. Awalnya kita bernyanyi di gereja, terus sering ikut lomba-lomba nyanyi masa kecil gitu ya. SD, SMP, SMA gitu ya. Sampai sebelum Kak Joy ikut Indonesian Idol tuh sudah pernah mengikuti kompetisi di luar negeri dulu sebelumnya. Waktu itu di Jepang maupun di Shanghai. Baru ikut Indonesian Idol. Iya, itu umur kakak masih belum ada 15 tahun. Oh iya. Iya. Yang ke Jepang itu. Iya. Ke Shanghai Cina itu Shanghai. dan puji Tuhan juara 1 di sana gitu ya. Itu masih belum ada 15 tahun lah, masih SMP kelas 2 apa, Iya. mulai kelas 3. Iya. Nah, barulah beberapa tahun setelah itu muncul kan Indonesian Idol pertama di tahun 2004. Betul.
ikutlah ajang itu. Bagaimana cara Kak Joy menjaga kesehatan? Karena ini kan penting banget ya. Betul. Ya, karena ya itu tadi. Pertama, bagaimana supaya kita bisa menjalani semua kegiatan itu dengan baik, kita harus punya kesehatan yang baik. Nah, kesehatan itu bukan hanya dari segi fisik, tapi juga hati, pikiran. Itu penting juga. Tapi namanya kita sebagai public figure, sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sekarang juga kakak juga sebagai pengurus di Persit ini ya, di kecabangan di Kesatuan Suami gitu ya. Itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Tapi yang paling utama bagaimana kita dikasih hikmat oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan nih, selain kita menjaga pola hidup dengan baik, walaupun terkadang kita suka cheating ya. Tuhan juga tahu kalau kita ini manusia ya. Ya, kita juga harus tetap menjaga kesehatan, dari menjaga hati, menjaga pikiran. Dan satu hal lagi, sekarang kan zaman sudah canggih gitu ya, kita juga sudah diperhadapkan dengan situasi yang semakin mengikuti perkembangan zaman. Jadi adanya asuransi yang juga menjadi solusi yang tepat untuk Kak Joy bisa mengatasi sebagai solusi untuk mengatasi kesehatan. Karena kan memang kalau kita perhatikan lagi ya, zaman sekarang tuh orang banyak sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin instan, kemudian semua sekarang serba digital, jadi orang tuh duduk aja, nonton TV, kurang bergerak, jadi resiko untuk bisa sakit itu lebih tinggi. Walaupun memang tadi Kak Joy bilang kita harus punya kesadaran, tapi yang namanya musibah kita nggak tahu ya. Kita kan tidak pernah tahu takdir, situasi tiba-tiba yang tadinya kita habis ketawa-ketawa, tiba-tiba sakit, itu. gitu. Nah, satu hal yang harus diantisipasi oleh Kak Joy tadi menggunakan asuransi. Nah, apa sih yang sekarang Kak Joy rasakan manfaatnya? Karena kan kalau saya nggak salah, memang Kak Joy adalah salah satu nasabah Generali. Memang sebagai istri perwira, apalagi kan karena suami udah kolonel, itu juga istri mendapatkan seperti fasilitas. Tapi jauh sebelum menikah, udah sadar nih, karena kegiatan kita yang padat, kita nggak pernah tahu umur. Kakak pernah nih menjadi salah satu bagian di asuransi lain, gitu ya. Tapi tidak kakak lanjutkan, gitu ya. Adik kakak yang di bawah kakak ini, seorang dokter, dia menawarkan untuk kakak coba deh pakai asuransi ini. Emang kenapa? Ya udah pakai aja, bagus kok. Iya kan, namanya seorang kakak nanya di bener. Emang kenapa? Ada apa sih gitu kan? Ya udah pakai aja. Pokoknya gue masukin ya, kata dia. Gue masukin. Pokoknya kamu sama Joshua. Karena waktu itu posisi Kak Joy masih single parent. Waktu itu kan gagal dalam pernikahan yang pertama, sehingga kakak harus berjuang nih sebagai single parents demi anak. Dan juga dari talenta yang Tuhan berikan ke Kak Joy, kakak juga membantu keluarga. Sehingga adik kakak yang nomor 2 ini, yang seorang dokter ini, tahu nih kakak gue butuh asuransi nih. Karena ini penting banget, karena kakakku ini kerja kesana kemari gitu kan. Terus anaknya juga hidup sama mamanya nih, karena kan single parents gitu ya. Sehingga dia yang punya inisiatif mendaftarkan, memasukkan kakak ke Generali Insurance gitu ya. Kakak itu memang open minded. Kalau dulu kan kakak coba tawarin ke orang tua nih, ke mama kakak, mah asuransi yuk biar kesehatannya terjamin. Nggak perlu pakai begitu. Kalau udah sakit ya sudahlah. Tahu lah namanya orang tua. Apalagi orang tua orang Batak. Kalau sudah sakit ya sudahlah. Nggak usah lah. Nanti juga Tuhan ada kok berkatnya itu. Iya sih Mak, tapi kan gak ada salahnya nih kita seperti menabung. Tapi Tuhan juga kasih hikmat dan kebijaksanaan Mak. Betul. Sehingga pada saat kakak sudah masuk menjadi bagian daripada Generali Insurance, kan kita nabung nih, tiap bulan nabung gitu ya. Sampai pada akhirnya kakak juga menikah. Kakak gak pernah nyangka nih menikah dengan seorang tentara. Dan memang sempat juga bahwa sempat mau stop nih dari Generali. Karena kakak berpikir, oh dari suami udah ada kok mengcover kesehatan. Cuma adik kakak bilang begini, ya udah gak usah di stop, biar aku yang bayar. Kata adik kakak nih, karena bagaimanapun suatu hari perlu. Karena kita gak bisa bergantung sama orang lain.
seperti itu. Kita juga harus punya serep sendiri Betul, ya, antisipasi gitu. Dan adik kakak ini juga memasukkan anak kakak dan adik kakak yang bungsu sama mama kakak ke insurance Generali juga. Oh jadi satu keluarga nih? Iya. Satu keluarga di Generali? Iya, betul. Karena mungkin ya itu tadi dia sudah memikirkan ini perlu nih. Karena kan walaupun kita sebagai istri tentara di cover ya, kalau kita sakit atau ada situasi yang nggak enak gitu ya. Tapi dengan adanya asuransi ini, khususnya Generali, kita sudah punya solusi yang terbaik. Just in case kalau di sisi lain tidak bisa tercover. Ini sudah pernah ada pengalaman akhirnya merasakan manfaatnya setelah daftar dan juga menjadi nasabah Generali nggak? Boleh nggak Kak ceritain? Jadi tiba-tiba di bulan Juli kemarin nih. Oh baru ini? Baru. Kakak tuh kan memang sejak kena COVID tuh ada GERD. Tapi masih yang ringan. Masih yang ringan gitu ya. Entah kenapa malam itu GERD-nya lagi naik. Di tanggal 15 Juli 2024. Jadi di sebelah tempat tidur ada sofa. Di sebelah sofa ada meja kecil. Ceritanya kakak mau ngambil air putih nih. Di meja Kecil itu. Bayangkan Hans ya, ini tempat tidur, sofa, meja kecil. Betul. Gaya-gayaan namanya situasi lagi malam kan. Ngambil air minumnya tuh bukannya bangun, ambil yang benar gitu. Ini dari kasur aja begini. Gitu kan. Padahal jauh ya, agak jauh ya. Iya. Serasa kita berpikir kita masih muda gitu. Iya betul. Memang masih muda, amin. Masih muda kita, iya, masih betul. muda. Ternyata pada saat mengambil air putih itu, disitulah kakak terjatuh. Dan kena kursi yang sebelah kasur kan ada kursi. Si sofa itu. Dan posisi sofa itu kan agak miring kayak sofa goyang lah. Dia jadinya miring menimpa ke badan kakak sebelah sini. Singkat cerita, malam itu tuh gak enak lah badannya ya. Sehingga besok paginya pada saat teman kakak datang ke rumah, kebetulan kan suami udah pergi kantor. Iya. Anterin aku dong, kemana? Ke rumah sakit terdekat rumah ya. Kebetulan adik kakak juga praktek di situ. Mau ngapain? Gak enak nih badanku semalam jatuh. Gara-gara ngambil air putih. Karena memang GERD-nya lagi naik gitu. Ya itulah jadinya kakak masuk ke rumah sakit, dirawat. Karena kakak berpikir gini, ini kalau didiamin gak baik. Karena kita sudah berumur kepala 4 nih. Jadi lebih baik karena ada asuransi Generali ini, kakak mengambil momen yang baik untuk dirawat. Karena memang udah sakit. Jadi ada beberapa tempat yang memar. Sampai memar. Iya, karena kan ketimpa kursi itu. Iya. Jadi ada beberapa bagian yang memar, sehingga lebih baik kita periksa secara total. Sehingga dirawat inap. Iya. Kak Joy dirawat dan diperiksa secara komplit. Dari mulai MRI, dari mulai CT scan, sampai endoskopi. Karena kan GERD ini, karena GERD ini kita mau minum nih. Betul. Sehingga ini pemicunya, sehingga jadilah kena timpaan kejatuhan kursi itu. Ini namanya udah GERD ketimpa sofa gitu, bukan jatuh ketimpa tangga ya. Dan memang waktu itu kakak dirawat selama 5 hari ya. Dari tanggal 16 pulang tanggal 20. Dan di situ kakak diperiksa dengan baik sekali oleh dokter-dokternya, mendapatkan pelayanan yang baik, memang sesuai dengan nominal yang kita bayarkan tiap bulan. Gitu ya. Jadi itu disesuaikan, dihitung sesuai dengan nilai kita menabung tiap bulan berapa. Ini di cover semua Kak? Iya. Dari kamarnya. Iya. Kamarnya VIP loh. Kamarnya VIP. Kamarnya VIP, dapat makanan 3 kali sehari. Perasaan aku baru makan deh. Kok ada makanan lagi? Snack time. Oh, snack time. Ini aku di rumah sakit di Glonggong ceritanya gitu. Terus yang lucunya gini, boleh disebutkan nama dan tanggal lahir gitu. Ada apa sih selalu bertanya nama dan tanggal lahir? Apa untuk melatih daya ingat saya gitu ya? Karena saya baru terjatuh itu. Enggak Bu, supaya memastikan bahwa saya mengantar makanan di kamar yang tepat. Oh iya benar juga. Terus kakak langsung bilang ini, nggak apa-apa kalau salah kamar juga saya makan. Saking saya mendapatkan pelayanan yang baik loh Dek. Nah ini klaimnya prosesnya gimana Kak? Gampang gak sih? Soalnya ada beberapa kan orang-orang yang komplain gitu. Aduh susah banget, ribet banget gitu. Enggak, ini tinggal tunjukin kartu. Oh tinggal tunjukin kartu? Generali ada kartunya. Jadi kakak tinggal kasih kartu, semua sudah beres. Berarti kalau waktu kakak masuk tinggal tunjukin kartu.
pada saat itu ada yang mendampingi nggak dari Generali? Pasti, karena gini, keuntungannya kita memiliki asuransi, apalagi Generali, kita itu nggak dibiarkan sendiri. Kita punya agent yang selalu membimbing kita untuk, kalau kakak nih, misalkan namanya Chihuahua nih kan, agent Chihuahua. kakak. Aku tuh yang per bulannya yang berapa ya? Namanya kan kita lupa-lupa ingat kan betul. gitu. Yang segini Kak Joy gitu kan. Terus anakku bagaimana? Nah, jadi pada saat kakak waktu masuk itu, aku mau dirawat. Kenapa Kak Joy? Karena aku terjatuh dari tempat tidur. Terus aku biar enak pemeriksaannya secara komplit aku dirawat ya Oh ya udah tinggal tunjukin kartu aja. Jadi selama kakak dirawat itu pendampingan daripada agent ini selalu ada. Oke. Jadi kalau kakak confuse, aku mau periksa ini, aku mau di MRI, aku mau di endoskopi. Oke Kak Joy, seperti itu. Jadi yang ngurusin semua paperworks-nya, kemudian nanti bagaimana pengurusannya memang dari agent Generali ya, dari Chihuahua. Ada agent, ada dokternya juga. Ada dokter di rumah sakit yang juga sebagai yang mendampingi, yang mendampingi agentnya juga. Jadi saling berkoordinasi. Gitu. Jadi agent, dokter di rumah sakit dan juga dokter yang memeriksakan kakak dan juga kakak kita saling berkomunikasi. Jadi dokter yang ngurusin asuransi ini kan datang nih, iya Mbak Joy nanti dapat kamarnya VIP ya, VIP ya. Nanti ada pemeriksaan ini dan ini. Oh iya. Lalu kakak tinggal WA ke ke Chihuahua. Nanti hari ini mau periksa THT. Karena memang dari GERD ini membuat tenggorokan kakak jadinya suaranya serak. Iya. Ini juga kedengeran ya. Udah mulai serak-serak banjir ya. Tapi kalau serak-serak banjir saat ini itu masih yang aman. Oh yang waktu kemarin waktu sakit? Oh itu bisa loh, kakak tuh tiba-tiba kalau nyanyi suaranya hilang. Hah? Itu karena dari GERD-nya itu. Oh gitu? Iya, jadi GERD ini kan satu jalur ya. Lambung sampai ke pita suara kerongkongan itu satu jalur. Jadi ini yang kakak kurang memahami karena kita nganggap nanti juga sembuh sendiri. Iya. Kita nganggap sepele gitu ya. Sehingga kenapa waktu itu dokter sarafnya langsung bilang, ya sudah Mbak Joy langsung diperiksakan ke spesialis THT aja. Supaya memeriksakan lambungnya ke kerongkongannya ini sekali. Jadi memang pada saat diperiksakan ke THT terlihat juga pita suaranya tuh udah kayak ibarat kata di jalanan mulus harusnya. Ini jalanan udah penuh dengan guduk-gudukan. Oh, efeknya bisa sampai ke situ, Kak? Karena dari asam lambung yang sudah naik ke itu membuat pita suara merah. Merusak pita suara. Jadi kenapa tiba-tiba suaranya jadi serak? Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai apapun, suaranya hilang. Iya. Setelah 5 hari dirawat ya. 5 hari dirawat, kemudian ada perawatan lanjutannya nggak? Iya dong. Dan yang sangat-sangat kakak ingat tuh ya, pulang dari rumah sakit berat badan tuh naik. Karena kan makan 3 kali sehari tadi makan ya. Pagi ada snack. Ada snack. Ada lagi makan siang ya. Gak lama snack time. Aduh, aku kok nggak bisa kurus ya. Akhirnya aku berat badanku naik gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman pada bilang dietnya ntar aja. Setelah sehat. Yang penting sehat dulu. Betul. Karena itu yang paling penting sekarang ini ya. Apalagi di umur-umur yang udah lewat 30 gitu ya. 30 ke atas. Sepertinya banyak hal-hal yang kita lupa. Karena di umur-umur ini kan lagi ngejar karir. Ngejar target hidup. Ngejar segala macam deh cita-cita gitu. Jadi kita suka ngejar lupa. Ngumpulin tabungan ya. Iya tinggal ngumpulin tabungan gitu. Kadang-kadang juga abis healing kok tabungan abis gitu. Ya itulah pikiran semua. Pikiran semua itu. Cuman gini Kak, apa yang membuat Kak Joy pada saat dulu itu belum ngambil asuransi ragu atau tidak punya niatan untuk oke deh asuransi gitu? Karena ketidakmengertian kita. Kita zaman waktu itu kita nggak paham apa sih asuransi, apa sih benefitnya buat kita. Karena kan yang kita lihat tuh, kita harus ngeluarin duit, harus setiap bulan ngeluarin duit, nabung, ada yang bulanan, ada yang per tahun gitu ya. Sayang banget ya uangnya dikeluarin buat sesuatu yang kita ada bentuknya, kita belum gitu. tentu pakai. Iya benar, gitu kan. Gitu ya. Perkembangan zaman gitu ya, tambah usia gitu. Ternyata oh iya ya. Inilah kegunaannya kenapa
aku tuh ternyata ada untungnya masuk ke asuransi. Karena kita nggak pernah tahu kondisi tubuh kita. Benar. Karena kalau tadinya mungkin tiba-tiba nih kita sakit, kita kan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Betul. Sekarang tuh rumah sakit mahal loh. Betul. Mahal banget. Terus kalau nggak ada duit, belum tentu rumah sakit mau nerima. Benar. Ya kan? Bayarnya pakai apa? Iya. Ya kan? Dan belum tentu juga kita punya uang cash. Punya uang cash sebesar keras itu. pada Betul. saat itu gitu ya. Tapi dengan adanya asuransi, membantu kita nih di saat kondisi kita harus masuk ke IGD dan kondisi badan kita udah lemes banget, terus kita juga nggak punya uang cash, tapi dengan adanya asuransi, dengan menunjukkan kartunya saja itu sudah sangat membantu. Kita tahu paling tidak bahwa pada saat kita kesusahan ada yang ibaratnya nolongin, menopang dari belakang gitu ya. Betul. Nah, dalam hal ini asuransi Generali-nya Kak Joy. Karena tiap bulan nih kita nabung di Generali nih. Ternyata nih ada benefitnya. Setelah kakak kemarin dirawat di rumah sakit kan pengeluarannya cukup besar tuh. Sekitar 93 juta. Nih ya kakak aja gak apa nih. 93 juta 624.700 rupiah. 5 hari tuh. Iya. Itu pun 5 hari hampir 100 juta. Betul. Sampai suami kakak juga cukup besar juga ya. Itu dapat DP mobil loh Kak satu. Iya. Ya karena gini, kakak lihat juga bahwa ada pemeriksaan endoskopi, MRI, belum lain sebagainya. Kakak kan juga ada pemeriksaan di fisioterapi, sehingga kakak juga harus diterapi akibat yang jatuh itu. Jatuh tadi. Terus kita juga dapat kamarnya di VIP, fasilitasnya juga sesuai dengan tabungan yang kita bayarkan tiap bulannya gitu ya. Jadi kakak melihat ada benefitnya buat saya. Ternyata pada saat saya menabung di Generali Insurance, pada saat saya sakit, ternyata Generali pun juga protek kesehatan saya dengan membiayai sebesar itu tadi. Iya. Nah setelah kakak pulang dari rumah sakit kan ada pasca berobat dong. Iya, berobat jalan. Iya, berobat jalan. Dan kakak juga tinggal klaim aja. Oh itu di cover juga? Iya, selama keluar dari rumah sakit 3 bulan ke depan. Boleh nggak Kak dibagi sama kita di sini sama Generali Friends, kenapa kita harus sadar bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kita berasuransi? Pertama, karena kita pingin memiliki hidup lebih panjang, lebih lama lagi. Karena seorang misalkan punya duit, tapi dia nggak punya insurance. Yeah. Pada saat dia sakit, dia harus menggunakan uang itu untuk biaya perobatannya. Betul. Sehingga uang yang tadinya mungkin terpakai uang buat sekolah anak atau hal yang untuk membiayai kehidupan bisa terpakai gitu kan. Iya. Sehingga itu menjadi masalah baru dalam keluarga. Masa jadi kita bekerja untuk sakit gitu? Iya. Nggak mungkin ya Kak? Iya, memang pada akhirnya kita akan menuju kepada di mana Tuhan nanti menjemput. Iya dong. Iya betul. Itu tapi kita minta sama Tuhan jangan saat ini. Biarlah Tuhan berikan kita kesempatan hidup panjang untuk bisa menikmati kehidupan yang Tuhan kasih ini. Iya. Nah jadi kenapa kita butuh asuransi sekarang? Karena kita ingin memiliki hidup yang lebih panjang. Karena asuransi bisa mengcover biaya perobatan kita sampai sakit yang parah sekalipun. Memang kembali lagi umur hidup mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Betul, kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi dengan adanya asuransi, kita bisa dibantu untuk membiayai sakit kita ini. Amit-amit gitu ya, tiba-tiba kita sakitnya parah gitu ya. Iya, amin. Ya kita nggak mau gitu kan. Iya. Kita punya duit mungkin secara cash di bank. Tapi karena kita sakit parah, otomatis kan akan keluar nih. Cashnya akan terkikis ya. Iya. Sehingga akan berkurang. Sehingga untuk membiayai anak sekolah dan lain sebagainya tuh juga berkurang. Itu juga pikiran lagi buat kita. Betul. Tapi dengan adanya asuransi kita sudah mengatur. Sebulan kita dapat gaji sekian. Iya. Untuk asuransi sekian buat biaya anak sekian. Ya kan? Nah kita berharap kita nggak mau sakit. Tapi kita anggap ini tabungan kita. Iya. Untuk di masa mendatang pada saat kita memang membutuhkan biaya untuk perobatan kita. Sehingga membuat kita jadi lebih lega. Iya. Sehingga pada saat kita dirawat, tiba-tiba kita sakit parah, dengan biaya yang cukup besar, kita tidak akan mengganggu uang yang sudah kita atur ini. Jadi intinya asuransi itu memberikan ketenangan hati. Betul. Ya. Itu kenapa kakak bilang tadi
kenapa kita butuh asuransi? Membuat hidup kita lebih panjang. Maksudnya lebih panjang itu ketenangan hati. Betul, karena umur panjang itu juga datangnya dari ketenangan hati, nggak stres. Walaupun kita stres ya, kita hidup di Jakarta nih, dari hari ke hari ada aja macetnya, ada aja problemnya. Tapi paling tidak soal kesehatan kita itu sudah ada yang mikirin, gitu ya. Generally yang mikirin. Betul. Nah, kita anggap aja seperti kayak menabung aja, menabung karena kita nggak usah berpikir gini, aku keluarin duit sekian, sayang bener ya, nanti kan aku kan belum tentu sakit, sayang amat uangnya ditabung, gitu kan, daripada uangnya dipakai buat asuransi, mendingan di bank aja, aku bisa gunakan buat ini. Ya itu sah-sah saja bagi seseorang yang punya pikiran seperti itu. Betul. Tapi kalau kita punya pemikiran yang maju dan kita melihat masa yang akan datang, kita pasti tidak mau pada saat kita sakit kita nyusahin orang. Iya. Nah, kedua, kenapa kita butuh asuransi? Kedua, aku nggak mau nyusahin orang. Aku nggak mau ngerepotin keluarga. Itu penting. Karena aku nggak mau nanti suami, anak, orang tua, adik mikirin nih. Ikut susah gara-gara aku sakit. Tiba-tiba mereka harus cari duit untuk bayar perobatan kita. Duh, amit-amit. Ya, tapi dengan adanya kita berasuransi, kita punya insurance kesehatan. Ya. Kita membantu keluarga kita juga sehingga mereka nggak susah. Jadi kalau emang cinta sama diri sendiri dan cinta sama keluarga, asuransi juga salah satu hal yang harus dipikirkan dan diutamakan ya Kak ya. Betul. Jadi emang kalau dari cerita Kak Joy tadi, apa yang bisa kita ambil adalah betul kita saat ini memang lagi sehat, kita merasa bahwa kita bisa semuanya, kita bisa melakukannya, kita bisa melewatinya. Tapi yang namanya sakit nggak ada yang tahu. Betul. Nah paling tidak kita sudah tahu siapa yang bisa menopang kita pada saat di masa sakit-sakit tadi. Betul. Dan kita juga tidak nyusahin orang lain kalau kata Kak Joy. Jadi tidak menjadi beban buat kita si sakit ini dan juga kita yang sakit tidak menjadi beban buat keluarga dan juga orang lain gitu. Oke Kak Joy, sebelum kita berpisah boleh nggak dikasih satu kalimat dari Kak Joy untuk Gen On Air, bagaimana asuransi itu harus menjadi salah satu instrumen utama kita sebagai orang-orang modern di Indonesia. Oke. Jadi buat Generali Friends nih ya, jangan pernah punya perasaan takut untuk menjadi nasabah di Generali Insurance. Karena gini, siapapun bisa punya asuransi, tapi kita harus selektif memilih asuransi yang tepat, asuransi yang memang yang qualified dan memiliki agent-agent yang sangat capable untuk kita nih sebagai nasabah tuh nggak dibiarkan sendiri, sehingga kita kalau butuh informasi macam-macam tuh si agent dengan setia, dengan sabar, semua karena cinta gitu pastinya ya, menjelaskan ke kita nih, karena kan nasabah nih cerewet nih. Iya betul. Jadi gimana nih, kan kita bolak-balik nanya gitu ya. Itu yang membuat kenapa Kak Joy nyaman dengan Generali Insurance. Dan siapapun bisa punya asuransi, tapi buat Kak Joy pilihlah asuransi Generali. Dan bagi kalian yang masih muda, jangan pernah takut. 500.000 bisa, 700.000 bisa, 1 juta bisa. Betul. Sesuai dengan kemampuan yang didapat tiap bulan. Nanti bisa diatur sama agennya. Sehingga dari kita memiliki asuransi, kita sudah mempunyai pola pikir yang maju. Suatu hari nanti saat kita berkeluarga, aku gak mau nyusuin anakku. Aku pengen punya umur panjang. Kalau aku punya asuransi kesehatan, kalau tiba-tiba aku sakit parah, ada tempat di mana aku bisa datangi. Betul. Tapi kalau kita punya berkat lebih, kita bisa tambah nih tabungannya. Supaya kita bisa mendapatkan fasilitas yang lebih di-upgrade lah istilahnya gitu. Manfaatnya jadi, ditambahkan betul, ya. Jadi kartu yang sudah canggih itu. Kartu sakti itu. Kita upgrade gitu ya. Pada saat kita tinggal masuk rumah sakit, tinggal tunjukin aja tuh ya. Oke, tunggu sebentar. Iya, jadi buat kalian Generali Friends, pilihlah asuransi yang qualified Generali dan jagalah kesehatan kalian dan milikilah semangat untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Mantap. Ingat semua karena cinta. Semua karena cinta. Kak Joy terima kasih banyak. Sama-sama Hans. Sehat-sehat sekali lagi, walaupun kita juga nggak ngarepin sakit, tapi Ya, kita udah tahu bahwa Kak Joy ada yang nge-cover
Kak Joy udah ada yang jagain kalau sakit. Salam buat anak-anak di rumah. Sama asuransi. Betul, Tuhan sama Generali. Oke, General Friends, terima kasih udah nontonin obrolan kita di Gen On Air. Dan juga abis ini kita akan ngobrol lagi dengan nasabah-nasabah Generali lainnya yang juga kita mau tahu cerita-cerita ajaibnya bagaimana selama mereka menjadi nasabah Generali. Saya Hans Lango pamit, bye-bye.